Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu? Jumpa lagi dengan saya di channel Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah teman-teman, pada segmen kali ini saya mau bahas mengenai utang piutang. Nah, kalau ada pertanyaan apakah mengenai utang piutang ini bisa dituntut pidana atau dituntut perdata? Nah, oke, baik teman-teman ya, kita akan jelaskan. Nah, jadi mengenai utang piutang, apakah bisa dibawa ke ranah pidana atau perdata? Nah, jelas teman-teman ya, kalau persoalan utang piutang berarti ini hubungan keperdataan, hubungan hukum antara orang dengan perorangan. Nah, itu teman-teman ya. Jadi contoh misalkan, karena kita bahas mengenai utang piutang ya. Contoh misalkan ya, ada seseorang yang hendak atau akan meminjam uang 50 atau 100 juta. Nah, dia berjanji akan mengembalikan 1 bulan kemudian utang tersebut dan dibuatkan perjanjian. Nah, setelah 1 bulan ternyata uang yang dipinjamnya itu belum dibayar atau tidak dikembalikan. Nah, apakah itu bisa dituntut secara pidana? Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mengenai utang piutang ini merupakan hubungan keperdataan. Nah, apalagi tadi contoh kasus yang ada perjanjiannya, membuat suatu kesepakatan ya. Nah, apa itu perjanjiannya? Jadi perjanjian itu adalah hubungan hukum antara 2 orang atau lebih saling berjanji atau mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Nah, itu. Nah, misalkan seperti utang piutang, mereka membuat kesepakatan, membuat perjanjian ya. Nah, 50 juta pinjam, lalu kemudian 1 bulan kemudian akan dikembalikan dengan syarat dan ketentuan diatur di dalam surat perjanjian, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi perjanjian itu ya ada syarat sahnya juga ya. Ada syarat sahnya ya. Jadi seperti misalkan syarat sah perjanjian itu berdasarkan ketentuan di pasal 1320 KUH per ada 4 ya. Pertama, sepakat ya. Sepakat itu adalah ya suatu hal yang tidak ada paksaan, tidak dibawa tekanan, artinya mau sama mau untuk melaksanakan suatu hubungan hukum. Nah, itu ya sepakat, tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Lalu kemudian ada yang namanya cakap. Cakap ini ya dewasa ya, tidak dalam pengampuhan ya, bukan anak kecil. Nah, ini orang-orang dewasa ya, yang sudah sadar, terus kemudian ketika melakukan suatu hubungan hukum itu secara sadar tanpa paksaan. Lalu kemudian ada yang namanya hal tertentu. Nah, hal tertentu itu ya seperti utang piutang tadi, memberikan uang, memberikan utang, misalkan 10 juta, 50 juta, 100 juta selama beberapa waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian. Nah, lalu kemudian ada sebab yang halal. Nah, sebab yang halal ini ya tidak bertentangan dengan aturan-aturan, tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi syarat sahnya perjanjian itu ada 4 ya. Jadi ada namanya sepakat, cakap, terus kemudian hal tertentu dan sebab yang halal. Nah, ini jelas teman-teman ya. Jadi sebelum melakukan perikatan, perjanjian atau memberikan utang piutang, maka terlebih dahulu ya mereka membuat kesepakatan, perjanjian. Nah, itu di mana mekanisme perjanjian itu hal-halnya diatur di dalam poin-poin surat perjanjian, teman-teman. Nah, kalau misalkan terjadi wan prestasi ya, sesuai dengan yang dituangkan dalam surat perjanjian, misalkan ketika tidak bayar maka ada sanksinya, atau kan sesuatu hal yang dijaminkan itu bisa
dimiliki oleh si pemberi utang. Nah, misalkan dia lakukan wan prestasi. Ya, wan prestasi itu apa? Yaitu seperti ya gagalnya debitur untuk melakukan pembayaran atau mengembalikan sesuatu hal yang memang dia pinjamkan sesuai dengan perjanjian, ya. Lalai, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang disepakati atau diperjanjikan. Nah, itu teman-teman ya. Lalu kemudian kembali ke pertanyaan tadi, apakah mengenai utang piutang ini ketika debiturnya tidak mengembalikan uang yang dipinjam atau wan prestasi atau lalai, nah tentu ya kita harus pahami bahwa jelas utang piutang itu sudah dijelaskan di dalam hukum perdata bahwa mengenai utang piutang merupakan hubungan keperdataan. Nah, jadi kalau misalkan seseorang melakukan wan prestasi, maka tentu ini upaya yang dapat dilakukan oleh si kreditur atau si pemberi utang adalah dengan cara melakukan upaya hukum dengan cara menggugat ke pengadilan negeri. Nah, itu teman-teman, menggugat ke pengadilan negeri, bukan dengan cara melakukan tuntutan pidana ke kantor polisi. Nah, itu kecuali misalkan pada saat dia meminjam uang ternyata modusnya terus kemudian niatnya sudah memang sejak awal ada manipulasi di sana. Misalkan data-data yang diajukan, sertifikat yang diajukan, ternyata jaminan itu merupakan jaminan palsu, ya. Terus kemudian identitas pihak-pihak yang disodorkan itu merupakan identitas palsu juga atau keterangan-keterangan palsu. Nah, itu mungkin bisa dibawa ke ranah pidana karena niatnya memang sudah timbul niat jahat. Nah, jadi perlu juga Bapak Ibu ketahui bahwa mengenai utang piutang ketika seseorang wan prestasi, ya ini murni utang piutang ya. Nah, lalu kemudian dibawa ke ranah hukum pidana, dilaporkan. Nah, ada klausula juga menyatakan bahwa di dalam undang-undang HAM ya pasal 19 ayat 2 pada intinya di sana menyatakan bahwa ketidakmampuan seseorang membayar utang ya itu tidak bisa dipenjarakan, tidak bisa dituntut secara pidana. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang HAM, teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi jelas mengenai utang piutang merupakan hubungan keperdataan. Ketika timbul persoalan seperti misalkan wan prestasi, maka jalur yang tepat untuk melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, yaitu gugatan wan prestasi ya. Minta tuntut kerugian yang ditimbulkan oleh si debitur atau orang yang melakukan utang terhadap kreditur. Nah, itu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, salam keadilan.